Selamat datang kembali di video pembelajaran fisika. Kita akan melanjutkan modul listrik statis, kali ini dengan topik medan listrik dan hukum Gauss. Tujuan pembelajaran video kali ini adalah Anda diharapkan mampu menghitung kuat medan listrik, memahami hukum Gauss, dan dapat mengaplikasikan hukum Gauss untuk menghitung kuat medan listrik. Nah, apa itu medan listrik? Medan listrik adalah daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya Coulomb. Nah, muatan yang menghasilkan medan listrik dinamakan muatan sumber. Sedangkan muatan lain yang diletakkan dalam pengaruh medan listrik di sekitar muatan sumber tersebut dinamakan muatan uji. Jadi kalau kita lihat ini ada A ini adalah muatan sumber, sedangkan ini P dan Q adalah muatan uji. Jadi nanti P dan Q akan mengalami medan listrik yang dihasilkan oleh A, ya. Dimana kalau nanti P ini bermuatan positif, dia akan mengalami tolakan, sedangkan Q ini jika bermuatan negatif, dia akan mengalami tarikan akibat si A. Nah, arah medan listrik itu digambarkan dengan garis, ya. Misalnya misalnya ada muatan positif, maka digambarkan seperti garis yang arahnya keluar. Sedangkan kalau untuk negatif, medan listrik digambarkan garis yang arahnya masuk ke dalam muatan tersebut. Nah, kuat medan listrik itu dapat didefinisikan dengan persamaan berikut. Jadi, kuat medan listrik itu disimbolkan dengan E, yaitu F dibagi Q0, ya, muatan ujinya. Atau kalau kita masukkan hukum Coulomb, maka nanti E-nya dapat K Q dibagi R kuadrat. Ya, jadi E itu adalah kuat medan listrik, satuannya Newton dibagi Coulomb. F adalah gaya Coulomb, K adalah konstanta Coulomb, Q adalah besar muatan listrik, Q kecil 0 ini adalah besar muatan uji, dan R adalah jarak muatan terhadap titik tertentu. Nah, seperti gaya Coulomb, perlu diingat bahwa kuat medan listrik itu merupakan besaran vektor. Ya, jadi harus memperhatikan nilai dan juga arahnya. Ya, ini contoh, ya di sini dua buah muatan, yaitu A dan B, masing-masing muatannya untuk A 300 mikrocoulomb, muatan B 600 mikrocoulomb. Kemudian ada titik C, ya, berada 20 cm di sebelah kanan dari si B. Ya, ditanya berapa kuat medan listrik di titik C. Oke. Nah, kita akan hitung, karena ada dua muatan, maka kita akan menghitung medan listrik akibat muatan A dan muatan B, ya. Dimana untuk muatan A itu kan jaraknya ke titik C tadi adalah 60 cm, ya, 40 tambah 20 tadi. Kemudian dari muatan B ke titik C adalah 20 cm, ya, 0,2 meter. Maka nanti, karena sama-sama positif, maka nanti medan listrik akibat A itu arahnya ke kanan, medan listrik akibat B juga arahnya ke kanan, ya. Jadi nanti kita tinggal jumlahkan. Jadi EC adalah medan listrik di titik C, itu sama dengan medan listrik A ditambah B, ya. Jadi nanti akibat muatan A itu adalah K dikali QA dibagi jarak A kuadrat. Untuk medan listrik akibat B adalah K QB dibagi RB kuadrat. Sehingga kita masukkan angkanya, ya. Maka nanti kita akan dapatkan penjumlahan dari ini, ya, 75 10⁻5 ditambah 1350 10⁻5 Newton Coulomb. Newton per Coulomb untuk satuan medan listrik. Nah, medan listrik itu juga dapat diperoleh nanti dengan menggunakan hukum Gauss. Jadi apa itu hukum Gauss? Hukum Gauss itu menyatakan jumlah garis-garis gaya listrik, nanti yang disebut dengan flux listrik, yang menembus suatu permukaan tertutup. Ya. Jadi, nanti flux tersebut nilainya sama dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup dibagi dengan permitivitas udara yang disebut dengan epsilon 0. Jadi nanti ini adalah flux sama dengan E dikali A. Nah, nanti ada sudut nih. Jadi sudut ini adalah sudut antara arah medan listrik dengan arah normal bidang, yaitu garis yang tegak lurus dengan bidang, ya. Jadi nanti flux adalah EA dikali cos theta, itu sama dengan muatan di dalam permukaan tersebut, yaitu Q dibagi epsilon 0. Ini adalah namanya hukum Gauss. Ya, ini adalah foto dari Carl Friedrich Gauss, ya, sebagai orang yang menemukan hukum Gauss ini. Nah, contoh, hukum Gauss dapat digunakan menghitung kuat medan listrik dari suatu sistem muatan konduktor bersimetri tinggi. Ya, jadi ini ada logam konduktor, di mana ini ada dibacanya sigma, ya, yaitu muatan persatuan luas positif, yang sebelah kanannya dia negatif, ya. Jadi ini muatannya sama, cuman yang satu positif, yang satu negatif. Maka nanti ada medan listrik arahnya itu dari positif ke negatif, ya, digambarkan dengan garis-garis ini, ya. E ini adalah medan listrik yang arahnya dari keping positif ke keping negatif. Maka dengan menggunakan hukum Gauss,
kita bisa hitung ya berapa medan listriknya, di mana nanti sigma itu adalah muatan dibagi luas ya, maka flux sama dengan E dikali A dikali cos theta sama dengan Q dibagi epsilon 0. Maka karena nanti E-nya itu arahnya menembus tegak lurus bidang, maka cos theta-nya 0, surutnya 0, sehingga cos theta-nya 1 ya. Maka kita bisa dapatkan E dikali A sama dengan Q dibagi epsilon 0. Ini A-nya kita bisa pindahkan menjadi Q per A. Nah, Q per A itu kan adalah apa tadi? Sigma ya, yaitu rapat muatan, yaitu muatan dibagi luas. Maka kita dapatkan nanti medan listrik pada keping konduktor tersebut adalah E sama dengan sigma dibagi epsilon 0. Demikian juga untuk konduktor bola berongga ya. Jadi kita bisa, bola berongga itu artinya bola yang dalamnya kosong gitu ya. Maka kita juga bisa menggunakan hukum Gauss. Tapi perlu diperhatikan bahwa kalau ada bola logam itu muatan hanya ada di permukaan saja. Jadi muatan hanya dari permukaan, sedangkan di dalam bola tidak ada muatan. Sehingga dengan kata lain, di dalam bola itu tidak ada medan listrik nanti sama dengan 0 gitu ya. Nah, sedangkan di permukaan konduktor dan di luar konduktor tadi, maka kita bisa gunakan hukum Gauss, yaitu medan listrik dikali A sama dengan total muatan dibagi epsilon 0, sehingga E sama dengan Q dibagi A dibagi epsilon 0, karena bola ini nanti bentuknya adalah ya ini permukaan bola ya, maka rumus luas itu kan adalah 4pi R kuadrat ya untuk luas bola. Sehingga kita bisa dapatkan E sama dengan Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat, di mana nanti seper 4pi epsilon 0 namanya adalah K. Ya, sehingga nanti kita dapatkan medan listrik sama dengan KQ per R kuadrat. Ini adalah medan listrik di permukaan bola dan di luar bola. Sedangkan di dalam bola karena nggak ada muatan itu nilainya 0, tidak ada medan listrik. Ya. Jadi memang ini kita simpulkan ya, di dalam bola itu E-nya 0, kenapa? Karena tidak ada muatan. Sedangkan di permukaan bola kan R-nya ya sama dengan jari-jari bola ya, sehingga kita ganti R kecil menjadi R besar. Ya. Sedangkan kalau di luar bola ya R-nya tergantung berapa jaraknya dari pusat. Ya. Jadi adalah medan listrik pada bola konduktor berongga. Berikut adalah referensi yang digunakan pada video kali ini. Ya, demikian video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan jelas. Kita akan bertemu pada video selanjutnya.